Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Selamat datang bagi kita semua. Selamat datang para mahasiswa, pelajar, pemuda, orang-orang tua yang kami kasihi. Selamat datang, selamat bergabung di rumah. Setelah di domain beberapa hari ini, setelah di domain, ada waktunya kita rest di hadapan Allah. Amin. Kita rest, kita katakan, Tuhan, aku nanti pada 6 hari berikutnya aku akan bertempur di domain. Aku akan melakukan segala hal di domain. Tapi saat ini Tuhan, rohku mau dilatih. Rohku mau menerima sesuatu. Masa sih minggu yang lalu sama dengan minggu yang di depan ini? Jangan mau. Jangan mau. Katakan amin. Harinya mungkin sama, Senin sampai Sabtu. Tetapi masa terus begitu? Katakan kiri kananmu, timbulkanlah kebosanan. Laluilah dengan sesuatu yang baru. Masa gitu-gitu aja? Amin. Siap? Siap? Beri kemuliaan kepada Allah kita. Dialah dahsyat, amin. Tak pernah berubah, amin. Dan kita melihat saudara kasih karunia-Nya turun di atas rumah ini, amin. Silakan cas kanan kirinya. Katakan siap menyembah memuji Allah. Dengan semangat, amin. Berapi-api. Berkata-kata dengan lagu-lagu yang kita sampaikan Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang layak disembah, amin. Layak kita sembah, amin. Dan segala sesuatu yang terjadi saudara di hidup kita, itu adalah kebaikannya, amin. Siap bersyukur bagi Dia. Siap memuji menyembah Allah kita, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Firman terangi jalanku, yes. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala. Tak pernah, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapnya di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku semua. Katakan Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia. Amin. Bagiku selama-lamanya. berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Mari yang pria katakan kebenaran. Kebenaran yang bebas Selalu selalu ku kekuatan Tuhan hadapi. hadapi segala tantangan. Mari bersama-sama. Tak pernah Hey, ku ragu, tak pernah. hanya bersama Haleluya. setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa Pasti sedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasanya. kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Mari deklarasikan. Hey. dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya Dalam namanya. dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari katakan hanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan Panjang. hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
bersamamu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakanmu. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan kekuatan di jiwamu, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana
Bapa yang baik, Bapa yang berkenan atas ibadah kami hari ini, Bapa yang melihat dari sorga, dan Roh Kristus yang ada dalam diri kami, Bapa yang ada di sorga dan Roh Kristus yang ada dalam diri kami, bersama-sama bersaksi, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan aku berdoa ya Tuhan kepadamu, supaya sejak hari ini kami menghidupi kehidupan-Mu di muka bumi, kehidupan Allah sendiri, seperti Yesus hidup. Kehidupan ini akan diperkenalkan sejak hari ini. Aku berdoa Bapa kepadamu terhadap diriku dan seluruh umat yang Kau kasih, anak-anak yang ada di rumah-Mu pada hari ini. Sejak hari ini kami mengumumkan di hadapan-Mu, supaya kehidupan yang kami hidupi adalah hidup-Mu sendiri, yaitu hidup yang hidup oleh firman-Mu, hidup oleh kebenaran, hidup oleh perkataan nenek-nenek moyang kami, hidup oleh mencontoh kehidupan bapa-bapa rohani kami, kehidupan yang Kau bangun dalam hidup mereka, kehidupan yang Kau bangun di rumah ini. Itulah kehidupan-Mu ya Tuhan. Dan sejak hari ini aku berdoa supaya kehidupan Allah ini menjadi nyata di bumi. Sebab inilah waktunya manifestasi kehidupan kerajaan Allah dinyatakan lewat hidup kami. Beri kemuliaan kepada Allah. Manifestasi dari kehidupan kerajaan ini adalah manifestasi kehidupan Allah sendiri, manifestasi kehidupan Yesus sendiri. Itu yang akan terlihat, itu yang akan terwujud. Sejak hari ini aku berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu, supaya kami tidak memperlihatkan kehidupan yang lain kecuali kehidupan firman ya Tuhan. Aku berdoa kepadamu oleh anugerah-Mu di dalam nama Yesus, roh pengertian menyertai kami semua oleh kebaikan-Mu ya Tuhan, bahwa hidup kami tidak ada hidup pilihan kami. Hidup kami adalah hidup di dalam Engkau, iman kepada Yesus Kristus dan pengorbanannya yang sempurna. Beri kemuliaan kepadanya. Aku berdoa Tuhan sekali lagi, kehidupan ini yang akan memanifestasikan kehidupan kerajaan, yaitu kehidupan-Mu sendiri. Kehidupan-Mu ada terlihat dalam diri kekasih hati kami, yang kepadanya penyembahan kami tertuju, yaitu Yesus. Kehidupan Yesus, kehidupan manifestasi kehidupan Allah di bumi. Dan kehidupan yang sama akan termanifestasi lewat hidup kami ketika kami berjalan seperti melakukan manifestasi kerajaan. Orang-orang akan tertolong Tuhan, orang-orang akan diberkati Tuhan, orang-orang akan memiliki sebuah pilihan. Aku mau mengikuti-Mu, sebab aku melihat atmosfer dunia ini tidak bisa menyentuh-Mu. Aku melihat iklim di dunia ini tidak terpengaruh atas hidup-Mu, sebab kami hidup dengan kehidupan Allah. Beri kemuliaan kepada-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami. Sekali lagi beri kemuliaan kepada-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Dan yang mengasihi Dia, haleluya, bersama-sama berkata amin. Minggu ini saudara, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu topiknya pergi menjalankan minanya bagian yang kedua. Dan kalian akan mudah untuk mengikuti kalau mendengarkan MP3-nya berulang-ulang. Di YouTube juga ada. Saya melihat hari Rabu bagaimana respon kita kepada khotbah yang hari Minggu kemarin di live YouTube.
Dan saya melihat bagaimana antusiasme kita. Dan saya mendorong saudara untuk kita konsisten mengikuti live YouTube. Dan mengundang sebanyak mungkin saudara-saudara yang lain untuk mendengarkan bersama. Itu juga membagikan Injil, saudara. Bisa paham? Ya memang kalau kita nggak punya wifi, kuotanya yang banyak itu. Tapi saya yakinlah nggak sebanyak seharga satu mangkok bakso lah. Kalau kita makan satu mangkok bakso nggak bergumul kan? Iyalah, nah ini juga live YouTube. Masa lebih murah dari semangkok bakso kita bergumul. Papa itu yang barusan sudah lalu. Oke, baik. Kan sudah didoain tadi. Oh iya. Amin Tuhan. Luar biasa Bapak kita. Ada amin? Jadi pergi menjalankan minanya bagian yang kedua. Ini ada banyak rahasia dan wahyu. Dan akan indah kalau kita mengerti. Sebab kalau mengerti mudah untuk melakukan. Dan akan mudah untuk kalian ikuti kalau kalian terus mengulangnya. Pergi menjalankan minanya bagian yang kedua. Kita mulai dari Matius pasal yang ke-24. Ayat yang pertama. Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Media saya berharap standby untuk membantu. Karena banyak pengertian yang harus di bold. Bisa paham? Itu memudahkan umat Tuhan juga untuk menerima. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara bisa bayangkan gemparnya. Murid-murid yang menyertai dia mendengar ini. Itu bait Allah, saudara. Bagi orang Farisi, orang Israel, itu kediaman Maha Kudus Tuhan. Dan Yesus berkata, itu akan diruntuhkan. Itu menggemparkan sebenarnya. Dan itu adalah alasan pertama mereka menyalibkan Tuhan. Bisa mengerti? Tapi lanjut dulu untuk mengerti hal itu di ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mereka penasaran, saudara. Dengan pernyataan Yesus itu, mereka pengen tahu. Bagaimana itu terjadi? Kapan itu terjadi? Kapan kedatanganmu? Ini menjadi hal yang sangat mendorong mereka untuk bertanya, apa sih maksud Tuhan itu? Ayat yang keempat, saudara. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sudah terjadikah perang-perang itu, saudara? Tapi itu belum kesudahannya, kata Tuhan. Sudah clear di sini? Nah, lanjut lagi. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini sudah terjadi? Sudah, tapi itu belum kesudahannya. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah, kata Tuhan. Kadang-kadang orang percaya sekarang mudah digelisahkan dengan kabar-kabar seperti ini. Berpikir besok Tuhan datang, besok Tuhan datang. Akibatnya kekhawatiran masuk, ketakutan masuk, dan lain sebagainya. Karena tidak tahu. Tapi Yesus berkata itu belum kesudahannya. Itu tanda-tanda. Tapi itu belum kesudahannya. Ayat yang ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara harus tahu zaman baru itu ada, saudara. Ya, zaman baru itu ada. Dan kau masih ada di situ. Itu sebabnya kau harus tahu zaman baru itu apa. Indah sekali, amin. Kalau kita ada di zaman itu bersama Yesus.
Ayat yang ke-9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan oleh dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ini sudah terjadi? Sudah. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini sudah terjadi? Sudah. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sudah terjadi? Sudah. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini sudah terjadi? Sudah juga. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, di tengah hiruk pikuk yang tadi itu, ada sekelompok orang yang bertahan. Saudara. Bisa mengerti? Ada sekelompok orang yang bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Karena ayat ini berkata sekalipun ada perang, ada kelaparan, ada penyesatan, ada nabi palsu. Tapi ada sekelompok orang yang bertahan sampai kesudahannya. Mereka menjadi terang, mereka menjadi garam. Bisa mengerti? Nah, itulah kalian. Hati-hati yang gak bilang amin tadi ya. Hati-hati loh saudara. Oke, baik. Papa aku tadi lupa. Oke, saya ulangi. Itulah kalian. Kau akan bertahan sampai kesudahan. Nah, siapa orang yang bertahan sampai kesudahannya ini? Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Inilah orang-orang yang bertahan sampai kesudahan itu. Mereka sekelompok orang yang memberitakan Injil kerajaan. Lanjut. Di seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi di tengah kegelapan hiruk pikuk tadi, ada sekelompok orang menjadi terang. Itu namanya menjadi kesaksian. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita tidak fokus kepada apa yang disebut tadi. Kita fokus kepada apa yang Tuhan katakan kepadamu, supaya engkau menjadi terang, menjadi garam, bertahan sampai kesudahannya, menjadi kesaksian. Baru ayat itu dikatakan, coba lihat. Barulah tiba kesudahannya. Sampai ada sekelompok orang ini seperti itu. Kesudahannya belum terjadi. Sampai muncul generasi baru ini. Sampai muncul orang-orang kerajaan ini. Sampai muncul gereja yang naik level. Dalam dimensi kerajaan. Menjadi kesaksian. Baru tiba kesudahan. Ingat itu saudara. Jadi kita jangan terpancing dengan berita-berita di luar. Harus melihat firman-Nya. Itu belum kesudahannya kata Tuhan. Tapi kalau muncul sekelompok orang yang menjadi kesaksian tentang kerajaan, barulah tiba kesudahannya. Baru masuk ke zaman baru. Zaman kebenaran. Tidak ada dosa di situ. Zaman kerajaan. Hari itu akan datang. Tapi harus dimulai dari munculnya sekelompok orang ini. Nah, saya ingin jelaskan dulu ayat 14. Supaya ada hubungannya dengan topik kita tadi. Injil kerajaan, apa definisinya? Saya tulis, boleh dibantu media. Injil kerajaan itu adalah berita bahwa Yesus adalah Raja. Dan ia akan datang ke dunia untuk memerintah sampai selama-lamanya. Itulah Injil kerajaan. Berita bahwa Yesus adalah Raja dan ia akan datang ke dunia untuk memerintah sampai selama-lamanya. Banyak orang tahu tentang Yesus, tapi tidak percaya Yesus Raja. Banyak orang tahu tentang Yesus, tapi tidak tahu kalau Yesus itu adalah Raja. Banyak orang tahu Yesus itu adalah Raja, tapi tidak percaya kalau dia datang kembali. Bisa paham?
Dan banyak juga orang tidak percaya kalau Yesus akan memerintah di bumi. Mereka hanya percaya Yesus juru selamat. Kalau aku mati masuk surga. Kalau gereja masih di level ini, ya itu tadi. Mereka akan melewati proses di dalam kegelapan tadi. Maka banyak yang tidak bertahan. Tapi kalau gereja dinaikkan levelnya, menjadi gereja yang memiliki dimensi kerajaan, mereka akan bertahan. Bisa paham? Makanya kalau kita mengenal Yesus seperti yang tadi, juru selamat, hanya sampai di situ, maka kita akan datang ke gereja saja, tapi tidak memahami apa selanjutnya. Injil kerajaan tidak begitu. Dia berkata Yesus adalah raja, raja segala raja. Dia akan datang kedua kali, tapi bukan untuk menyelamatkan, untuk memerintah selama-lamanya. Bukan di sorga, di bumi. Karena musuh Tuhan tidak ada di sorga, musuh Tuhan ada di bumi. Bisa mengerti maksud saya? Itu Injil kerajaan. Lanjut lagi dulu. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian. Definisinya saya buat. Menjadi kesaksian artinya kesaksian tentang kesaksian tentang Yesus Raja ini engkau nyatakan di domainmu. Jadi menjadi kesaksian maksudnya kesaksian tentang Yesus Raja ini engkau nyatakan di domainmu, di kotamu, di bangsamu. Itu maksudnya. Jadi Injil kerajaan ini harus menjadi kesaksian, artinya Yesus sebagai raja ini yang tidak dikenal mereka, yang tidak dilihat mereka, tapi dilihatnya di dalam dirimu. Yesus itu raja di domainmu, di marketplace. Bisa mengerti? Di kotamu dan di bangsamu. Barulah tiba kesudahannya. Makanya kalian harus mengerti arti yang seperti ini. Lihat saya. Tuhan beri 1 mina, engkau kembangkan menjadi 10 mina, baru engkau diberi kekuasaan 10 kota. Itulah menjadi kesaksian. Jadi erat kaitannya menjadi kesaksian ini dengan mengembangkan minamu. Karena engkau harus membuktikan Yesus Raja di domainmu. Melalui dirimu dulu. Itulah artinya kekuasaan atau dominion. Kalau gereja nggak masuk ke dimensi ini, belum tiba kesudahannya. Tapi tahu kalian, engkau sudah mendengarnya kan? Berarti akan tiba kesudahannya. Ini masa-masa tiba kesudahannya. Karena ada orang-orang yang mulai menangkap pesan ini. Orang-orang sudah mengerti nubuatan ini. Bahwa gereja harus naik ke level kerajaan. Mereka harus pergi ke domain-domainnya. Mereka harus pergi ke 7 gunung. Mereka harus pergi ke marketplace. Mereka harus pergi ke kota, ke bangsanya. Dan menjalankan minanya. Sehingga mereka ada di sana untuk dominion. Baru Yesus datang. Dia gak akan datang lalu memulai pemerintahannya dengan mengalahkan musuh-musuhnya. Kau yang mengalahkannya, saudara. Saudara masih ingat, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kaki itu adalah gereja. Baru Yesus datang. Makanya kalau kita nggak pergi, ini nggak akan terjadi. Kalau kita nggak pergi menjalankan mina kita, ini nggak akan terjadi. Mengapa? Tidak ada dominion atau kekuasaan. Bisa paham? Jadi pesan kita di rumah ini 2025 adalah supaya engkau pergi dan berbuah. Makanya kalian harus ingat yang saya sampaikan, orang kerajaan wajib berbuah. Kemana engkau mengembangkan minamu? Ke 7 gunung. Pergi menjalankan minamu, pergi bekerja. Dan bekerja itu bukan untuk uang. Kalau kita bekerja untuk uang, engkau akan didominasi. Tapi kalau kau bekerja untuk mengembangkan mina, engkau akan dominion.
Beda dominion, beda didominasi. Kita harus memahami arti dominion dengan didominasi. Kita akan memahami itu lebih lanjut. Jadi apa yang kita dengarkan akhir-akhir ini, bagaimana kita diberi mina, lalu kita kembangkan, Tuhan berikan kekuasaan, itu cocok dengan konteks zaman akhir. Bisa paham? Dan engkau pergi, engkau sedang menggenapkan nubuatan ini. Coba kita lihat Yesaya 60 dulu. Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Itulah yang tadi. Ada perang, ada kelaparan, ada kejahatan, ada murtad. Ada nabi palsu. Kegelapan, saudara. Tapi kalimat selanjutnya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Di mana terang itu terbit? Di gereja kah? Ya tidak dong, di luar kegelapan itu. Berarti engkau harus menjadi terang di luar, di kegelapan, menjadi kesaksian. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Karena itu, maka ayat 3 akibatnya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Ingat orang Majus? Gak diterima logika menyembah bayi. Tapi mereka percaya itu raja, saudara. Bisa mengerti? Inilah yang terjadi kalau terang Tuhan itu ada di luar sana. Dan lihat coba ayat yang keempat. Ini kita akan lanjutkan di hari-hari ke depan. Tapi kita baca dulu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong dari jauh. Ingat di Kisah pasal yang kedua. Dari Arab datang, dari Libya datang, dari Eropa datang. Seluruh dunia datang ke Yerusalem. Dan menyerahkan diri mendengarkan Petrus. Bisa paham? Karena bangsa-bangsa akan datang ke sana. Anak-anakmu dari jauh akan datang ke sana. Kalau ada terang di tengah kegelapan. Ini akan kita baca di hari-hari ke depan karena sangat powerful. Jadi kalau udah berbicara bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi kesaksian, itu bukan bicara engkau melayani di gereja. Saya ingatkan kembali minggu lalu, melayani di gereja mudah, saudara. Pegang tangan saudaramu yang lemah, beri yang kekurangan, support yang lemah. Praktekkan karunia-karunia roh. Apakah kesembuhan, apakah iman, apakah nasihat kepada saudara-saudaramu. Terlalu mudah melayani di gereja, saudara. Kalau kita mengerti bahwa kasih satu dengan yang lain kita praktekkan cukup di gereja, kita akan damai datang. Kita pengen di sini terus. Gak perlu terlalu hebat di depan, tapi kasih kita jauh sekali. Bukan begitu melayani. Melayani satu dengan yang lain cukup, kasihilah satu dengan yang lain. Tapi misimu di luar sana. Talentamu di luar sana. Bakatmu di luar sana. Minamu di luar sana. Bisa amin dulu dengan panjang. Ganti mindset. Apa itu mindset, Papa? Oh, nanti tanya saudaramu. Kan saya sudah sampaikan gereja harus naik levelnya. Kalau dulu bolehlah ya kita berpikir yang rohani itu hanya melayani di gereja. Berbondong-bondong orang di luar sana mau jadi full time. Ditinggalkannya tugasnya di luar sana. Makanya kita jadi berebut-rebut pelayanan di gereja. Karena kita berpikir ya melayani itu ya melayani di gereja. Ada orang kaya supaya tetap di gereja jadi bendahara. Ya karena dia banyak duit dijadikan bendahara. Baru orang yang banyak duit ini ya jadi full time di gereja. Bisa mengerti? Itu salah mindsetnya, saudara. Biarkan dia jadi orang hebat terus di luar sana. Supaya lebih banyak orang yang diberi dampak. Melayani di gereja mudah, katakan.
Kasih senyum kanan kiri. Bawa goreng supaya banyak dibagi. Pegang tangan saudaramu. Tuntun dia di tempatmu berada sekarang. Tolong-tolonganlah memikul bebanmu. Kunjungan. Amin. Jangan kunjungan lalu mengambil. Kunjungan memberi. Memang kita dikunjungi loh. Gelasku mana? Piringku mana? Melayani itu mudah, saudara. Tapi mengalahkan musuh di luar sana. Ingat pesan Papa, kita harus ganti mindset. Bisa mengerti? Nah, itu nanti akan kita lihat di hari-hari ke depan. Jadi pesannya seperti ini. Pergi menjalankan mina itu adalah keharusan. Karena itu berbicara penggenapan nubuatan. Pergi menjalankan mina artinya pergi bekerja. Sederhana bukan? Pergi bekerja. Saudara masih ingat apa definisi saya tentang bekerja minggu lalu? Boleh ditampilkan di depan. Bekerja itu adalah mengerahkan tenaga dan usaha untuk mengembangkan potensi dan kreativitas untuk melayani masyarakat. Jadi kalau kalian lihat definisinya ini nggak ada tujuannya uang. Karena memang begitulah sejak semula. Manusia itu diberi perintah untuk bekerja. Nggak ada bicara untuk makanan. Coba kita lihat kembali supaya kita mulai dari situ. Di Kejadian pasal yang kedua, di situ sangat jelas kita melihat ayat yang ke-15, saudara. Ini manusia ya, manusia sebelum jatuh. Bisa paham? Manusia sebelum jatuh. Lihat Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini untuk mengembangkan Taman Eden seperti Mina. Supaya dari Taman Eden mereka melaksanakan kekuasaan Tuhan atas seluruh bumi. Tuhan kasih dulu Taman Eden untuk menjadi tempat training. Tapi sebelum itu mereka udah jatuh. Jadi gak ada hubungannya untuk makanan. Karena makanan dari Tuhan. Coba lihat. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan... Jadi apakah makanan ini diterima manusia itu setelah dia bekerja atau sebelum? Sebelum. Makanya mereka bekerja bukan untuk makanan. Mereka bekerja untuk kekuasaan. Kejadian 1:26 itu buktinya, saudara. Lihat ya. Kita harus kembali ke original kebenaran ini supaya itu bisa kita eksekusi sekarang. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Itulah manusia itu. Bukan Adam ya, manusia itu. Itulah manusia yang baru kita baca tadi. Yang ditaruhnya di Taman Eden. Manusia ini ditaruh di Taman Eden untuk satu tujuan, berkuasa. Dominion. Bukan untuk makanan, itu sejak semula, saudara. Namun manusia itu jatuh. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, baru namanya Adam. Bisa mengerti? Jadi manusia belum jatuh itu bukan Adam. Manusia, saudara. Kenapa namanya Adam? Karena dari debu tanah. Karena Tuhan berkata engkau akan kembali ke dalam debu tanah, maka jadi Adam. Karena Adam itu artinya debu tanah. Sejak itu namanya Adam setelah jatuh. Kejadian pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Tolong terus dibantu media ya, supaya Papa cepat umat Tuhan ini bisa memahami. Ayat yang pertama, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Ingat yang diciptakan Allah manusia. Bisa mengerti? Bukan Adam. Adam itu jatuh. Dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia. Bukan Adam. Bisa paham? Bukan Adam.
kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi pada waktu manusia itu diciptakan, namanya manusia, bukan Adam. Bisa paham maksud saya? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Dia menciptakan Lucifer. Lucifer adalah pembawa cahaya. Jatuh jadi iblis. Kira-kira begitulah ini. Tuhan menciptakan manusia, setelah dia jatuh jadi Adam. Allah nggak pernah menciptakan Adam. Dan Adam ini memiliki keturunan. Dan sejak itulah manusia bergeser. Bekerjanya untuk makanan. Kejadian 3 ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat 17. Kalau kita nggak mengganti mindset, kok akan didominasi terus oleh perut. Oleh perut. Ini kan keturunan ular. Ular itu berjalan dengan perut. Jangan kita bekerja untuk perut. Papa harus tegas di sini. Engkau orang beriman. Engkau tidak dari debu tanah. Engkau dari batu karang. Yesus Kristus. Kau tidak berjalan dengan perut. Dengan perutmu lah engkau berjalan katanya kepada ular. Debu tanah lah yang menjadi makananmu. Kalau kita masih begitu anak-anakku, kita masih memakai baju keturunan Adam. Padahal identitasmu anak Allah. Janganlah, identitasmu kan sudah ciptaan baru. Tapi bajunya masih manusia lama. Didominasi kita, bukan dominian. Bisa paham di sini? Coba kita lihat ayat yang ke-17. Bisa tersenyum dengan saya? Oke, baiklah, senyumanmu mengoyakkan kantongku, saudara. Kayak si Stephen tadi, syaratnya banyak untuk tampil, saudara. Bocor kantong saya. Oke lah, baik, itu nanti aja tahun depan. Kejadian pasal 3 ayat 17 sudah sampai? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini kan setelah jatuh. Sebelumnya tidak, saudara. Mereka tidak bekerja untuk makanan. 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Karena mereka bekerja tidak lagi dari minanya. Mereka bekerja untuk perutnya. Kau harus bekerja dari minamu. Jangan dari perut. Bisa paham maksud saya? Papa, yang gak kaunya menjalani hidup ini. Bagaimana kalau perut ini gak berisi? Gak apa-apa anak-anakku, nanti papa akan kasih rahasianya. Saya yakin kau akan minta maaf dengan saya. Bukan saya gak peduli tentang hal itu, tapi caranya kita harus tahu. Cara yang diajarkan Yesus untuk mengisi perut. Nanti saya kasih, makanya jangan pulang sebelum saya selesai ya. Nanti kita jadi berdebat lagi karena kau gak menangkap maksud saya. Oke, baiklah, senyumanmu baru mulai sumringah. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu. Ini Adam. Sudah Adam. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini Adam, saudara. Jadi ada manusia, ada Adam. Tahu kalian manusia itu siapa namanya? Manusia yang belum jatuh itu siapa namanya? Namanya adalah anak Allah. Kasih aku ayatnya, Papa. Saya kasih Lukas pasal 3. Saya kasih kalian ayatnya. Dia adalah anak Allah. Bukan Adam. Anak Allah. Siap? Lukas 3 ayat 38. Lukas 3:38.
Katakan dulu, ini menggairahkan sekali. Ayat 38 sudah sampai? Lihat, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Dengarin saya, Enos ayahnya siapa? Dari ayat ini. Gitu, jangan bingung ya. Oke. Kita baca dulu ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kalau begitu, Enos ayahnya siapa? Iya. Enos dari Set. Kalau Set dari mana? Dari Adam. Kalau Adam dari mana? Adam itu kan dari manusia itu. Maka manusia itu the sons of Elohim. Itu bahasanya di sini, saudara. The sons of Elohim. Karena yang menciptakan manusia itu sebutannya Elohim. Elohim. The son of Elohim. Jadi kalau the son of Elohim, anak Allah, itu tidak bekerja untuk perut. Mereka bekerja untuk dominion. Siapa di sini anak Allah? Kan? Kau bekerja nggak boleh untuk perut. Karena kau the sons of Elohim. Ini rahasia, saudara. Engkau tidak dari keturunan Adam. Engkau dari keturunan Allah. Dari Yesus. The sons of God. The sons of Elohim. Makanya engkau tidak bekerja untuk perut. Engkau bekerja untuk dominion. Papa tuntun aku bagaimana bekerja untuk dominion tapi perutku terisi. Saya kasih supaya kita jadi berdamai. Karena Yesus nggak membuat kita bingung. Bisa paham? Nah, mari kita ke Matius pasal 6. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-32. Yesus mengajari kita yang beriman tetap tidak bekerja untuk perut, saudara. Lihat ya. Karena Yesus membawa kita hidup seperti anak Allah. Bukan keturunan Adam tadi. Lihat Matius 6 ayat yang ke-32. Saya kira kita ke-31 dulu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Inilah perut, saudara. Paham maksud saya? Ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Berarti kan kau anaknya. Bukan bangsa lain. Berarti kau anak-anak Allah. Bisa mengerti di sini. Berarti kau punya cara berbeda. Kita ulangi ayat 32 tadi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti keturunan Adam. Dari debu tanah. Apa yang mereka cari? Ya makanan tadi, saudara. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti dari mana kau dapatkan itu? Dari Bapamu. Siapa yang memberi mereka makan sebelumnya? Bapa, saudara. Berarti mereka bekerja bukan untuk makanan. Karena makanan itu dari Bapa di sorga. Bisa mengerti? Lanjut lagi. Bagaimana itu caranya? Lihat ya. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, makanan tadi, akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita bekerja menurut perspektif Allah itu, tetap saja engkau memiliki kekayaan. Nah, lihat ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah cara kita untuk menerima makanan. Bisa mengerti maksud saya? Amin dulu dengan panjang. Tapi kalau orang yang disebut bangsa-bangsa lain tidak. Mereka pergi bekerja untuk perutnya. Kita pergi bekerja untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka engkau akan memiliki kelimpahan dari makanan itu. Karena Bapamu yang memberi tangannya besar, saudara. Kau hanya mengembangkan dari 1 mina ke 10 mina, dia kasih kau 10 kota.
Tapi kalau kita bekerja dengan cara bangsa-bangsa lain, gak akan kita terima ini. Makanya jejak kaki nenek moyang kita di masa lalu, saat mereka melayani Tuhan, mereka berkelimpahan. Kau harus tahu jejak kaki nenek moyangmu. Bisa mengerti maksud saya? Nah, saya mendengar suara di telinga kiri saya ini. Bukan berarti di sebelah kiri ya. Di telinga kiri saya. Ajari aku Papa bagaimana mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu saya memiliki kekayaan yang dicari bangsa-bangsa itu. Dengarin saya. 2 minggu lagi kau akan tahu bagaimana mempraktekkan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. 2 minggu lagi. Karena minggu depan kau akan tahu minamu. Makanya saya gak bongkar dulu rahasianya. Nanti 2 minggu lagi kau gak datang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau akan memiliki kekayaan yang dicari bangsa-bangsa itu. Bahkan engkau memiliki kekuasaan. Bagaimana Papa prakteknya itu? 2 minggu lagi. Yang penting minggu depan kau tahu minamu. Makanya datang. Amin. Supaya topik kita fokus pergi menjalankan mina. Bisa mengerti? Jadi kita bekerja harus seperti yang Tuhan katakan. Bukan seperti bangsa-bangsa lain. Ingat pesan saya. Kalau kita bekerja untuk perut, engkau akan didominasi. Sebesar, sebanyak apapun kekayaan yang kau kumpulkan, kekhawatiran di situ. Ketakutan di situ. Sudah banyak pun kau kumpulkan, masih kurang terus, masih kurang. Itu roh kekhawatiran. Tapi kalau kau memulainya dari perspektif Allahmu, kekhawatiran akan menyingkir, ketakutan akan menyingkir, dominion akan datang. Amin dengan panjang. Ya, 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 ya. Haleluya. Pergi menjalankan mina. Pergi bekerja. Jadi kita orang yang beriman kepada Yesus, anak Allah, harus bekerja dari jalan ini. Bisa paham maksud saya? Nah, kita kembali ke Kejadian 2. Topik saya adalah pergi menjalankan mina, artinya pergi bekerja. Jadi kesimpulan yang digarisbawahi dulu yang harus kita pahami. Anak Allah tidak bekerja untuk perut. Anak Allah bekerja untuk dominion. Bagaimana caranya mencari dahulu kerajaan Allah itu 2 minggu lagi. Bisa paham? Kau catat saja di situ. Saya mau fokus tentang bekerja tadi. Kita ke Kejadian pasal yang ketiga. Coba lihat. Biar Papa jelaskan di situ. Kejadian 3 ayat 17. Ayat 16. Kejadian 3:16. Sudah sampai? Firmannya kepada, bukan, ayat yang ke-17. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Garis bawahi, bersusah payah. Sudah? Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, garis bawahi berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ada 2 kata di situ yang digaris bawahi, satu bersusah payah, lalu berpeluh. Inilah keturunan Adam. Bersusah payah, berpeluh untuk makanan. Bisa paham? Berpeluh, bersusah payah untuk makanan. Makanya kadang mereka pergi bekerja, berpeluh, pergi bekerja dengan susah payah untuk makanan. Bisa paham? Bisa mengerti di sini?
Apakah berpeluh dan bersusah payah itu tanda kita keturunan Adam? Jawab saya. Ini harus kita pahami, karena saya akan masuk ke bekerja di sini setelah dari sini. Apakah kita berpeluh dan bersusah payah itu termasuk keturunan Adam? Nah, kita ambil 2 contoh, nanti jawab papamu. Oke? Kita lihat dulu Petrus, Lukas pasal yang ke-5. Kita lihat dulu Petrus pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-5. Lukas 5 ayat yang ke-5. Sudah? Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Inilah berpeluh. Bersusah payah. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Jadi bisa kita berpeluh, bisa kita bekerja keras, pergi keluar sana. Seperti Adam tadi. Untuk mencari makanan, tapi yang dihasilkan hanya semak duri. Bisa mengerti? Banyak orang di luar sana seperti itu. Bekerja keras, berpeluh, bersusah payah hanya untuk perut. Tapi tetap aja kurang. Tetap aja kurang. Banyak orang di luar sana. Bisa paham? Ini akibat kutuk, saudara. Ingat itu. Jadi kalau kita pergi bekerja dan kurang, pergi bekerja dan kurang, kau perlu mencek imanmu. Anak Allah gak pernah kurang. Kasih senyum sama saya. Papa ini udah mulai menyakitkan. Menyembah dulu. Ayo kita menyembah. Ku menyembahmu. Tapi apakah saya salah? Cek kitab suci. Bekerja keras, bersusah payah, berpeluh hanya untuk perut. Itu Adam, saudara. Tapi lihatlah Paulus. Lihat ya, 1 Korintus 15. Ayat yang ke-10. Beda Paulus, saudara. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Sudah? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras. Kalian harus bisa bedakan. Orang yang bekerja keras tipe yang tadi. Dengan orang yang bekerja keras tipe Paulus. Kasih kesimpulan kepada saya. Kita bekerja keras untuk apa? Berlelah-lelah untuk apa? Kalau kita memakai jalannya Adam yang dipraktekkan Simon tadi di tepi danau, kok bisa tetap kurang? Tapi kalau kita bekerja dari kasih karunia, dari mina yang diberikan, kau bekerja dari situ, lebih keras, lebih sungguh-sungguh. Saulus akan menjadi Paulus. Pembunuh menjadi penyelamat. Engkau akan memberi dampak bagi bangsa-bangsa. Ini yang saya khawatirkan, banyak kita nanti bekerja kekhawatiran karena perut. Makanya besok kadang-kadang wajah kita tersenyum. Karena tangkapannya banyak. Bulan depan jalannya kosong. Udah semalam-malaman kosong. Wajahnya mulai murtung. Karena memang untuk perut. Ganti iman, saudara. Lihat ya, kita kembali ke Lukas pasal yang bagaimana mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya 1 ayat saja, bukunya tebal itu. Tapi saya menyebutnya 1. Dari keturunan Adam kepada anak Allah. Seperti yang dipraktekkan Paulus tadi. Kuncinya ya di sini, Lukas 5 tadi coba. Ayat yang ke-5. Siap?
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja dan kami tidak menangkap. Tetapi karena engkau menyuruhnya." Jadi itu tidak datang dari dirinya, itu datang dari perintah tuannya. Apa perintah tuannya? Pergi jalankan minamu. Pergi jalankan minamu. Itu perintahnya. Amin dengan panjang. Mengubah dari kurang menjadi berkelimpahan. Mulai dari minamu, pergi jalankan minamu. Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya. Di Lukas 19 apa kata tuannya? Pergi jalankan minamu. Kalau kita kurang selama ini, ganti imanmu. Ada yang salah itu. Nah, lihat hasilnya. Makanya saya tidak bilang orang yang hidup di sini kekurangan, justru berkelimpahan. Lihat coba. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia taat? Taat. Tuannya menyuruhnya, dia taat. Dia tidak menyembunyikan minanya, dia menjalankannya. Tahu hasil akhirnya? Mereka belum pernah menangkap ikan sebanyak itu. Ini namanya kelimpahan. Ini namanya dominion. Gampang mengubah itu. Dari kau pergi dengan dirimu, atau kau pergi dengan perintah Tuanmu. Makanya dengarkan MPT saya minggu yang lalu, pergi menjalankan mina. Dari mana dia pergi? Apa arti pergi? Dengarkan itu. Supaya waktu kau menjala, tangkapanmu banyak. Jadi saya tidak mengajarimu berkekurangan justru melakukan ini. Justru engkau mengalami kelimpahan. Saulus menjadi Paulus. Pembunuh menjadi penyelamat. Karena dia bekerja dari minanya. Yang disebut kasih karunia. Jangan bekerja untuk dirimu. Mulai dari dirimu. Ingat, satu malam engkau akan menangkap tidak ada. Karena Tuhan akan membuat kita satu hari bertekuk lutut. Bahwa ada Tuhan di atasku. Minimal saat engkau mau matilah. Jarum infus di mana-mana. Mudah kita terima Injil. Karena kau udah tak berdaya. Tapi di saat kau masih muda. Kau merasa ini semua milikmu. Bisa kau lakukan semua. Tapi kau gak akan pernah menang melawan Tuhan. Satu waktu engkau akan bertekuk lutut. Menghadapi kematian. Tapi jangan sampai menghadapi dululah baru kita bertekuk lutut. Jadi anak-anak yang taat. Bisa ambil dengan panjang dulu. Jadi bisa kita bekerja keras? Berpeluh? Bersungguh-sungguh? Untuk minamu. Katakan bekerja? Bekerja keras. Ada satu lagi dan saya akhiri di sini. Bekerja dengan keahlian. Ya, bekerja dengan keahlian. Ini baru menggoncang domain saudara. Saya akan sampai di situ, tenanglah. Per minggu-minggu saya sampaikan supaya kau bisa belajar dulu. Mari kita lihat Keluaran pasal 35. Jadi Roh Kudus itu saudara, itu roh keahlian. Bagi orang-orang tertentu yang setia dan layak dipercaya, dia beri keahlian, saudara. Ini penyataan-penyataan roh, saudara. Ayat 30. Roh Kudus itu bukan hanya memberitakan wahyu-wahyu yang hanya kita tahu di gereja. Termasuk di bidang pekerjaanmu. Keluaran 35 ayat 30. Amin. Ayat 30. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah dengan keahlian.
Jadi bukan hanya bahasa roh, keahlian juga. Berdagang, marketing, politisi, guru. Di pendidikan, di akademis, di teknologi. Di bidang-bidang pekerjaanmu. Jadi bukan hanya bahasa roh. Hebranda sokora lebakada bahai, rele bakabai. Oh, rasakan. Biar itu papamu aja. Papa mengutusmu. Jangan sampai 2-3 kita di sini. Lo rasakara labah. Terlalu banyak. Terlalu banyak kita. Misi kita di sana. Cukup papamu aja lah. Serahkan aja sama saya. Tapi kau harus berdoa supaya roh Allah memenuhimu dengan keahlian. Katakan skill. Skill berdagang. Skill guru. Skill di sekolah. Skill di kampus. Skill di pemerintahan. Skill di politiki. Ya di politisi masuk saya ya. Ceplos. Ya. Terlalu bersemangat saya soalnya. Ada berapa gunung? 7 gunung. Nah, ada skill-skill di situ. Ayolah anak-anakku, menjadi teranglah di sana. Katakan Roh Kudus, roh keahlian. Dia akan memberikan kepadamu. Kalau kau mengembangkan minat. Coba lanjut dulu. Dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Segala macam pekerjaan itu ya segalanya. Makanya kalau kita di domain guru dan di domain bisnis, beda itu doanya. Untuk memohon keahlian. Dan disitulah kau bawa minamu untuk menjadi terang. Ada sebuah buku. Dengarin Papa. Buku ini mencatat seperti ini. Di kegerakan orang-orang kudus. Akan muncul rasul-rasul. Di domain-domain. Bukan hanya di gereja. Di domain-domain. Karena kita hanya mengenal rasul di gereja. Akan ada rasul di bidang bisnis. Akan ada rasul di bidang pemerintahan. Haleluya! Bangkitlah, menjadi teranglah, bercahayalah. Mohon keahlian, mohon hikmat. Hanya satu hikmat dari Roh kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi. Mesir di take over. Bagaimana kalau kau minta hikmat di domainmu? Satu hikmat saja. Seperti Thomas Alva Edison itu. Kalau itu diberikan kepadamu. Sampai sekarang dampaknya dirasakan. Jadi untuk segala macam pekerjaan. Ada roh keahlian. Di dalam diri. Makanya saya sebutkan kepada kitanya itu dulu dikasih. Tapi karena kita tidak setia, itu akhirnya diberi kepada orang-orang lain. Tapi ini saatnya engkau bangkit anak-anak. Katakan bekerja. Bekerja dengan keras. Bekerja dengan keahlian. 2 minggu lagi. Aku akan lebih paham. Minggu depan. Aku akan tahu mina. Katakan kanan kiri, senggol dengan sikunya. Datang ya. Haleluya. Amin amin. Katakan kanan kiri, saatnya menjadi terang. Saatnya bercahaya. Di keluargamu. Di domainmu. Di kotamu. Di bangsamu. Coba dulu, ada nggak yang berbisik bisa menjawab kanan kirinya kalau saya tanya begini, satu dan yang lain. Apa minamu?
Coba katakan. Tahu nggak dia? Banyak minaku, satu aja cukup, satu aja. Coba, tahu nggak minanya? Katakan kanan kiri, satu ciri. Belum tahu minanya. Semua dikerjakan. Ah, itu dia. Alright lah. Tapi papa kan kita harus produktif. Jadi semua harus dikerjakan. Engkau harus tahu dulu dari mana engkau berangkat. Memulai untuk mengalami terobosan. Itulah mina. Sudah ada yang tahu minanya? Oh, sudah ada yang tahu ya. Wah, dahsyat. Selamat Dominion. Minggu depan Papa bagikan. Ini sangat indah sekali. Katakan amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son. Give thanks with
dalam kegelapan dan menjadi kesaksian. Aku memberkatimu di dalam nama Yesus. Baik yang tua, baik yang muda, di dalam kerajaan Allah akan berdampak bagi bangsa-bangsa. Roh yang menuntun akan memberitahukanmu minamu, dan engkau dalam ketaatan pergi bekerja. Tangkapanmu akan banyak, ikanmu akan banyak. Dia akan mengajarimu, dia akan menuntunmu, dia akan memberikanmu kebenaran dan terang. Ya Tuhan. Dengarkan suara ini. Petrus berkata, Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan lakukan. Begitulah engkau hidup. Begitulah engkau mengganti landscape hidupmu. Dari Simon kepada Petrus. Engkau tidak lagi pergi dari dirimu. Engkau pergi karena perintah Tuhanmu. Berkuasalah, berkuasalah dalam nama Yesus. Sebelum saya akhiri, 1 menit lagi angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa supaya Engkau mempersiapkan mereka minggu depan, supaya mereka siap untuk menangkap apa minanya. Hari-hari ini persiapkan mereka dalam frekuensi yang sama seperti hamba-Mu ini, supaya mereka dipersiapkan untuk memahami minanya dan pergi menjalankannya dalam ketaatan di 7 gunung. Sampai gunung rumah Tuhan menjulang tinggi di atas gunung-gunung yang lain. Demi nama Tuhan Yesus. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Bersiaplah gerejanya. Musim yang baru sudah datang. Musim yang baru sudah datang. Engkau generasi yang baru di musim yang baru untuk Indonesia yang baru. Berikan tepuk tangan baginya. Haleluya. In your unfailing love, my heart rejoices in your salvation, Lord. You are my strength. I love the house where you abide. I love the place where your glory dwells, oh Lord. You are my fortress. Deal with me according to your love. There is no other like you, Jesus. I will praise your holy name. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. How lovely is your dwelling place, Lord Jesus. How wonderful your never-ending love. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Let your spirit fill me up. Let your word revive my life to do your will. Your faithfulness reaches to the sky. Your endless love reaches to the heavens, Lord. You
are my refuge. Lord, you are forgiving and good, abounding in love to all who call on your name. You are my hiding place. Deal with me according to your love. There is no other like you, Jesus. I will praise your holy name. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Our love is your dwelling place, Lord Jesus. How wonderful your never-ending love. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Let your spirit fill me up. Let your word revive my life to do your will. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Our love is your dwelling place, Lord Jesus. How wonderful your never-ending love. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Let your spirit fill me up. Let your word revive my life to do your will. Oh, we're living for your glory. Oh, Jesus, we're living for your glory. I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation, Lord. You are my strength. I love the house where you abide. I love the place where your glory dwells, oh Lord. You are my fortress. Deal with me according to your love. There is no other like you, Jesus. I will praise your holy name. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Our love is your dwelling place, Lord Jesus. How wonderful your never-ending love. I delight in your commands, my Savior. I delight in your decrees, oh God. Let your spirit fill me up. Let your word